Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa karimina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsis sahih, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara, alhamdulillah saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lantas sudah seharusnya kita berterima kasih kepada yang telah memberikannya. Tidak ada yang lain melainkan Zat yang maha tinggi, yang maha bijaksana, yang maha kuat, yang maha dari segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan sholihan mutaqabbalah. Bukan hanya lelah, bukan hanya ngantuk, bukan hanya capek dan letih ketika menimba ilmu, tapi hampa dan kosong. Mudah-mudahan duduknya kita, bersamanya kita di sini mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari ilmu-ilmunya, itu salah satu wasilah untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai masih dalam ruang lingkup wudu. Kemarin sudah dibahas fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, makruhatuhu, hal-hal yang dimakruhkan mengenai wudu, insyaallah sudah tersampaikan. Dan terakhir itu kaifiat wudu seperti apa, dari awal membaca basmalah dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil, setelah itu mencuci tangan sampai dengan seluruhnya sampai ke kaki dan berdoa. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, yakni nawaqidul wudu'i. Nawaqid itu, nakad itu adalah sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang menjadi rusak, sesuatu yang menjadi fasad. Nah, ini perusak wudu sehingga wudu itu menjadi batal. Pada garis besarnya itu, yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain, setiap yang keluar dari dua jalan. Sabilain, dua jalan. Maksud dua jalan di sini adalah al-qubul wad dubur. Jalan yang berada di depan, kemaluan kita, dan yang di belakang. Itu adalah sesuatu yang mutlak yang akan menjadikan wudu seorang muslim itu menjadi batal. Nah, dari yang kubul dan dubur itu apa saja yang keluarnya? Yang pertama al-baul. Baul itu air seni, air kencing, BAK. Nah, itu adalah hal yang pertama yang membuat wudu seseorang menjadi batal. Ini sudah pada maklum, pada tahu ya. Yang kedua adalah al-ghaid. Ghaid itu feses, tinja, buang air besar. Nah, itu adalah hal yang membatalkan wudu. Sebagaimana yang nyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liqauli ta'ala au jaa ahadukum minkum minal ghaid. Nah, di antara seseorang itu harus bersuci untuk berwudu, itu adalah ketika datang kepada seseorang di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, minal ghaid, dari sesuatu yang membuat dirinya BAB. Nah, BAB di sini wa huwa kinayatun an qada'il hajah min bauli wa ghaid. Min baulin wa ghaidin. Dan disebutkan BAB ini adalah kinayah. Salah satu maksud yang diartikan juga maksudnya adalah dengan kencingnya juga. Jadi bukan hanya BAB-nya saja, namun di dalamnya pun baul. Dan memang sudah sesuatu yang kita alami ketika kita ingin BAB, pasti BAK-nya pun ikut. Makanya kalau di WC-WC umum kan harganya dibedakan.
Kalau misalkan kencing 2.000. Udah gitu kalau BAB 4.000, kalau mandi 5.000. Nah, mungkin kenapa BAB lebih mahal dibandingkan kencing? Karena kalau BAB pasti pipis gitu. Ini mah meureun ya, nggak tahu dah. Mau cari untung aja itu mah. Kayak yang ketiga, selain yang keluar berupa cairan, sesuatu yang padat, ada juga rih. Rih itu berupa angin. Nah, rih itu keluarnya pasti tidak lewat jalan yang depan, pasti lewat jalan yang belakang. Rihud dubur, makanya disebut seperti itu. Ini sesuai dengan hadis yang terterima oleh sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia ahdats, berhadas. Kita sudah bahas hadas itu, yaitu salah satunya adalah kencing, pipis, rih. Nah, hatta yatawaddaa, sehingga dia berwudu. Faqala rajulun min hadramaut, min hadramaut. Dan ada seseorang yang bertanya dari asalnya itu di Hadramaut, dari Yaman ya, Hadramaut. Mal hadatsu ya Abu Hurairah, bertanya kepada sahabat yang menjelaskan mengenai hadis tadi. Ari hadas teh naon Abu Hurairah, katanya teh. Qala fusaun auduratun. Yang dimaksud hadas itu adalah yang meliputi fusaun, angin yang keluar itu anginnya fusa. Angin yang keluarnya itu berupa desis seperti itu. Auduratun, atau yang keluarnya berupa angin yang suaranya besar. Nah, ini fusa itu sesuatu yang kecil, rihnya tipis. Durot ini yang besar, brot. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam hadas. Oke. Dan di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyampaikan salah satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Nah, ini pun berlaku untuk kita nih. Apabila salah seorang di antara kalian itu mendapati perutnya itu ada sesuatu. Maksudnya pami bahasa kita mah enggak enak perut lah. Kekerbekan gitu istilahnya. Nah, ngerebek gitu ya. Nah, tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam perutnya, fa ashkala alaihi, dan ketika dia merasakan itu dia menjadi ragu di dalam sholat ya ini ya. Ketika dia merasakan itu dia menjadi ragu karena perut teh aduh asa kumaha gitu. Sehingga akhraja minhu syai'un amla, dia bertanya-tanya kepada dirinya, ieu teh tos kaluar encan ieu. Ada kentutnya enggak ini teh. Nah, kan seperti itu. Sehingga ada kebimbangan, keraguan-raguan di dalam diri seorang. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, fala yakhrujna minal masjid, jangan kalian keluar dari sholat kalian dari masjid itu, hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan, sehingga sudah jelas ada suara saut. Nah, lamun mulai ragu-ragu, tunggu sampai ada benar-benar tandanya itu saut, suara, au yajidu rihan, atau kalau tidak ada suaranya minimal ada baunya. Nah, itu yang harus menjadikan seseorang itu harus benar-benar keluar dari sholatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun Said Sabiq ini menambahkan, jamaah sekalian, walaysa sam'u aw wijdani ra'iha syaratan fi dzalik. Cuman dua syarat yang tadi, kentut, ada suara dan juga ada bau, ini tidak bisa dijadikan syarat mutlak bagi seseorang. Balil muradu husulul yaqini bi khuruji syai'in minhu. Jangan sampai nunggu itu dulu sebetulnya. Kalau dia sudah yakin dia itu nggak kuat lagi untuk menahan itu, atau dia merasa kayaknya udah keluar deh, udah ada kentut deh, nah maka udah keluar. Jangan tunggu dulu ada nggak ada suaranya, baunya pun tidak ada, padahal dirinya sudah merasakan ada sesuatu yang keluar. Nah, bahkan memang di dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, setan itu dia akan benar-benar mengganggu seorang muslim ketika dia melaksanakan sholat itu. Khususnya itu dia akan yuwaswis, membisik-bisikan di dalam dada seorang muslim ketika at-tahiyat akhirnya. Di at-tahiyat akhir, seorang muslim itu akan benar-benar diganggu oleh setan
Dinyatakan kamu teh kentut, kamu teh kentut, kamu teh kentut. Biar timbul asyak. Syak itu apa? Ragu-ragu. Bahkan bukan hanya iwaswis, tapi ditiupan pami dalam hadis mah, ditiupan ku setan teh imbit teh. Ditiupan. Ambe naon? Ambe ngaraos. Sia karasa ya keluar gitu. Itu saking pengennya setan untuk membatalkan sholat dari seseorang. Makanya saya setelah baca hadis itu, jadi kadang-kadang saya merasa kok bener sih pas atahiyat ada sesuatu yang dirasa sesuatu yang berbeda lah seperti itu. Namun kita harus kembali lagi kepada keyakinan kita. Kalau memang tidak ada sesuatu dalam perut kita, tidak ada rasa enak segala macam, lanjutkan saja seperti itu. Nah itu yang pertama. Bukan yang pertama ya, yang ketiga. Yang pertama air kencing, yang kedua adalah buang air besar, yang ketiga fusaun audhuratun. Iya, buang angin. Nah, selanjutnya ini masih yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kubul wad dubur. Ada al-madhi wal wadi. Kalau misalkan seorang muslim dia itu mendapatkan ada cairan yang keluar dari tubuhnya itu berupa madhi. Yang kedua itu wadi. Kalau saya baca di beberapa keterangan dan ustaz-ustaz menyatakan itu kalau madhi dan wadi itu hampir mirip, putih seperti keuman cai beas, Pak. Nah, dan dia tidak terlalu lengket. Nah, kalau madhi biasa itu keluarnya itu setelah ada rangsangan gairah dalam diri seorang. Nah, makanya biasanya suka ada keluar, tapi bukan mani. Nah, kalau wadi itu biasa keluar kalau misalkan sudah kelelahan. Kita kerja berat, porsir siangnya, kadang-kadang di malam hari ketika mau istirahat ada yang keluar cairan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya pun tidak pengalaman ya. Tidak benar-benar mengalami mengenai ini. Nah, kenapa madhi dan wadi itu menjadi penghalang seorang dari batalnya wudu? Fihil wudu, kata Rasul SAW menyatakan fil madhi fihil wudu. Adapun air madhi itu ketika keluar itu fihil wudu, dia harus melaksanakan wudu. Wa qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ammal maniyu fahuwa alladhi minhul ghusl wa ammal madhiyu wal wadiyu faqala agsil dzakaraka aw madzakirik wa tawaddaa wudu'aka lis-shalah, rawahul Baihaqi fis Sunan. Nah, jadi ada yang berbeda. Kalau mani, kata Rasul SAW, hadis yang diterima dari Ibnu Abbas, minhul ghusl, harus mandi. Kalau mani, bukan hanya kita bersihkan dengan cara berwudu. Ini sudah jelas ya, junub berarti masuknya. Wa ammal madhi wal wadi, adapun air madhi dan wadi ketika keluar, agsil zakarok, bersihkan kemaluanmu. Au madzakirik, ataupun ya kemulan-kemulan kalian, wa tawaddaa wudu'aka lis-shalah, dan berwudulah kalian sebagaimana wudu kalian untuk melaksanakan salat. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan. Jadi sudah jelas. Kalau mani itu kita sudah bahas dulu, mani itu tidak najis. Ya, mani itu tidak najis. Maka dari itu Rasul SAW pernah memerintahkan kepada istrinya Sayyidatu Aisyah untuk mengerik bekas mani yang ada di baju, di pakaiannya, di sarungnya Nabi SAW, tanpa harus dibersihkan. Pernah seperti itu. Tapi kalau madhi dan wadhi ini najis, makanya harus dibersihkan. Rasul SAW langsung harus dicuci seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Jadi yang keluar dari dubur dan kubul itu ada 6. Nah, yang kedua secara garis besar, di luar yang keluar dari 2 jalan tadi adalah an-naumul mustaghraku. Nah, tidur yang sangat amat nyenyak, yang sangat lelap. Alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ma'a adami tumakkini al-maq'adati minal ardi. Nah, ini yang sebetulnya pembahasannya cukup panjang nih. Jadi, Bapak-bapak sekalian, Said Sabiq menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu terlelap dalam tidurnya, yang ketika dia tidur dalam lelapnya itu tidak memungkinkan pinggulnya itu dia tempelkan di atas tanah, dalam artian duduk tegak seperti yang kita laksanakan ini, maka dia harus memperbaharui wudunya ketika maka dia tidak perlu
untuk memperbaharui wudunya ketika akan melaksanakan sholat. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan orang tidur dalam posisi yang duduk, walaupun terlelap sekalipun sampai pamitos di geroan teamah, di sauran teamah atau tengah hayap deui. Nah, ketika dia bangun langsung sholat isya misalkan, itu tidak apa-apa. Langsung. Nah, yang membatalkan wudu itu ketika misalkan tidurnya itu adalah tidak menempelkan pinggulnya itu ke tanah. Kalau misalkan kita mah telentang lah seperti itu, tidur gogoleran. Nah, cuman pami gogoleran biasa yang masih idrok kesadaran seseorangnya itu masih ada. Misalkan kita cuma ngantuk doang, gogoleran masih karaos, anu nyarios, kakuping, ada sesuatu yang terjadi dia tahu, maka itu tidak dimaksud dalam kategori orang yang tidur lelap. Nah, seperti itu. Nah, ini hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'u khufafana thalathata ayyam wa la illa min janabah. Nah, ini hadis yang lebih khusus saja saya bacakan. Nah, fa idza kana an-na'imu jalisan mumkinan maq'adatuhu minal ardi la yantaqidu wudu'ah. Kalau misalkan seseorang dia tidur dengan keadaan duduk yang tegak sehingga pinggulnya itu menempel di atas tanah, la yantaqidu wudu'ah, tidak membatalkan wuduknya. Misalkan bapak-bapak sekarang kabubuhan sampai terlelap, tahu-tahu isya, nah, langsung sholat boleh seperti itu. Wa ala hadhi yahmilu hadits Anas radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Yantadhiruna al-isya al-akhirah hatta takhfaqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Hadisnya jelas. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunggu waktu isya. Nah, kadang-kadang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu isya diakhirkan, Pak. Isya itu tidak pas pada waktunya. Kadang-kadang ada seperti kita taklim. Maka dari itu banyak di beberapa tempat kalau misalkan pengajiannya itu ba'da maghrib misalkan ya. Nah, ketika waktu isya tembuskan dulu. Sehingga isyanya diakhirkan dan itu tidak apa-apa sebetulnya. Cuman ada yang mengkritisi juga tetap afdholus shalah itu fi waqtiha. Yang namanya sebaik-baiknya sholat itu pada waktunya. Jadi kalau misalkan isya berhenti dulu pengajiannya nanti lanjut lagi boleh seperti itu. Tapi kalau saya pribadi karena dua-duanya sudah jelas riwayatnya, jadi dua-duanya bisa dipakai. Nah, ini pun yang terjadi zaman Nabi SAW. Sehingga orang-orang yang mereka itu menunggu waktu isya ini para sahabat sampai terkulai ru'usuhum, kepala-kepalanya itu sampai ke bawah, kieu. Nah, gitu. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Ketika datang waktu isya, mereka sholat tanpa berwudu kembali. Bahkan di dalam Rafat At-Tirmidzi, ini hadis yang dari sahabat Syu'bah radhiyallahu an, laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqiduna lis-salati hatta la asma'a li ahadin ghatitan, tsumma yaqumuna fayusalluna wa la yatawadda'un. Sampai-sampai di dalam periwayatan yang lain itu para sahabat ketika menunggu waktu sholat itu dilihat oleh Syu'bah ini melihat seorang sahabat sampai ngorok gotiton, sampai ngorok benar-benar ngorok. Tsumma yaqumuna, kemudian ketika datang waktu isya dia berdiri, fayusalluna, dan dia melaksanakan sholat, wala yatawadda'un, dan tidak mengulangi wudunya. Nah, qala Ibnul Mubarak memberikan komentar mengenai ini, hadza indana wa hum julus. Ini terjadinya sampai ngorok gini itu tidurnya sambil duduk, bukan sambil gogoleran. Nah, gitu. Mohon. Tapi ieu mah teu ieu rupena mah. Ieu masih sadar. Pak. Nah, jadi itu tidak membatalkan wudu. Cuman ada dua, saya akan sedikit ini saja menginformasikan, memang ada dua pendapat. Yang pertama, benar-benar kalau misalkan seseorang tidur itu dia itu mau badai calik, badai ngagoler itu tidak membatalkan wudunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mah ini, kalau selama duduk dia sampai ngorok sekalipun tidak batal. Tapi kalau udah sampai tidur telentang, nah itu membatalkan. Ya. Kumaha? Selama ininya ini tegak, insya Allah. Nah, cuman ada lagi permasalahannya. Kalau misalkan ada orang yang duduk, tidurnya tidak sampai ngorok,
ya. Tidurnya tidak sampai ngorok. Tapi ada baunya terasa. Walaupun dia sambil duduk tetap mutlak itu harus wudu. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang misalkan duduk sampai ghotit, sampai ngorok. Nah, ini pernah terjadi. Saya sendiri pernah mengalami ya, ketika di rumah setelah maghriban di rumah. Nggak zikir, Pak, memang ketika zikir tuh wah luar biasa tenang hati kita sampai kadang-kadang ngalengut gitu. Sat. Langsung masuk ke dunia lain. Sat. Pas dibangunkan, sama istri udah adzan, sana isya. Oh, udah isya lagi. Udahlah langsung berdiri. Dan saya tahu hadisnya. Jadi kalau misalkan selama masih duduk nggak apa-apa gitu. Bahkan terlentang pun saya merasa tidak terlalu lelap itu nggak apa-apa lah. Saya langsung berdiri pas mau sholat. Jangan, saya tadi kentut mau puasa. Walaupun saya tidak merasa, ketika ada orang yang mengetahui wajib orang itu memberitahu kepada orang yang sedang tidur tadi gitu. Jadi lawan anu bubu di masjid dia teka raos misalkan pasian terang wudu deuinya gitu. Itu mengenai tidur. Selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, zawalul aqli, ketika hilangnya kesadaran akal. Sawa'un kana bil jununi au bil igma'i au bil bisakari au biddawa. Nah, yang dimaksud hilangnya akal itu biasanya apa? Ketika seseorang pingsan. Agma, junun, ketika tertutup akalnya, gila ya maksudnya mah. Terus ketika sakar itu apa? Mabuk. Yang keempat ketika biddawa, ketika sedang dalam pengobatan misalkan dibius kalau kita namanya. Nah, itu seseorang wajib untuk wudu kembali. Otomatis wudunya menjadi batal. Tapi kumaha kalau misalkan pingsannya sambil duduk? Balik deui kana tidur. Nah, ini ditambahkan oleh Said Sabiq mengomentari ini. Wasawaun kanatil maq'adah mumkinah minal ardi amla. Ini berlaku ketika seseorang itu pingsan, mabok, dia dibiusnya itu duduk atau tidak sana. Li'anna dhuhul inda hadhil asbab ablagun minan naum. Karena 4 sebab yang tadi, orang gila, orang yang pingsan, orang yang sedang mabok di sini bukan hanya mabok dalam arti minum-minuman keras. Karena yang namanya mabok pun bisa jadi diakibatkan oleh makan makanan yang berlebihan, bisa jadi seperti itu. Betul. Nah, kendaraan, itu salah satunya. Nah, udah gitu termasuk ketika dibius misalkan. Sambil duduk, nggak ngaruh, tetap. Karena yang namanya orang hilang akal itu lebih dibandingkan tidur. Kalau tidur akalnya masih ada, bisa jadi seperti itu maksudnya. Ablag. Ini lebih dalam mengenai orang yang hilang akal ini. Wa ala hadza ittifaqat kalimatul ulama'i. Nah, ini perkara ini sudah final lagi di kalangan para ulama, tidak ada yang memperdebatkan. Beda dengan yang tadi tidur, masih ada pendapat. Dan yang keempat, para jemaah sekalian, sekaligus poin yang terakhir dalam kitab ini membahas mengenai pembatal-pembatal wudu. Yaitu apa? Massul farji biduni ha'ilin. Ini panjang juga pembahasannya sebetulnya. Ketika seseorang menyentuh farjnya, kemaluannya, baik laki-laki ataupun perempuan, biduni ha'ilin, tanpa ada ha'il. Ha'il itu kain penghalang lah, apapun itu, misalkan mau celana, mau rok, mau apa. Nah, ketika menyentuh zakarnya, kalau laki-laki zakarnya, nah itu dia langsung batal wudunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, hadis dari Yusrah bintu Safwan radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa saja yang menyentuh kemaluannya, jangan sekali-kali kalian salat hatta yatawadda, sehingga dia itu melaksanakan wudu. Rawahul khamsah, dan ini diriwayatkan oleh Imam yang khamsah, wa sahahu Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan juga Imam Al-Bukhari ini dia berpendapat asahhu syai'in fi hadzal bab. Ini pendapat yang paling sahih menurut
Imam Bukhari. Saya akan langsung saja bahas, Pak, mengenai batalnya seorang ketika memegang zakarnya, kemaluannya, farajnya, itu ada 3 pendapat. Yang pertama, secara keseluruhan dia langsung mutlak menjadi batal. Dan ini pendapat yang diungkapkan oleh Said Sabiq. Ya. Nah, jadi disentuh langsung batal. Yang kedua, mutlak menyentuhnya itu tidak batal. Walaupun disentuh, sekalipun zakar kita tanpa ada penghalang langsung dengan kulit di tangan kita, maka itu tidak membatalkan. Ada pendapat seperti itu. Yang ketiga, menyentuh selama tidak membangunkan gairah, menyentuh selama bukan karena sesuatu yang istilahnya apa ya, yang malas-malasan atau sesuatu yang tidak darurat, nah itu tidak apa-apa. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, ini hadisnya, ini yang dipakai oleh Said Sabiq, bahwasanya orang menyentuh zakarnya itu langsung batal wudunya. Yang kedua, tidak batal. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat Wairul Ahnaf. Ini Imam Hanafi dan juga para pengikutnya menyatakan bahwasanya anna massadzak dzakara la yanqudul wudu. Ketika seseorang menyentuh zakarnya, farajnya, kemaluannya tidak membatalkan wudu. Sebagaimana hadis dari Tolik anna rajulan sa'alan nabiyya an rajulin yamassa zakarahu. Nah, karena pada zaman Nabi SAW ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi langsung. Dia menyatakan an rajulin yamassu zakarahu, tentang seseorang yang memegang zakarnya. Hal alaihil wudu, kata seorang yang bertanya ini, apakah wajib bagi dirinya untuk wudu? Faqala, dan kata Nabi SAW, la, tidak mengapa. Innama huwa bad'atum minka, kata Rasul SAW, yang namanya zakar itu huwa bad'atum minka, dia itu salah satu termasuk dari anggota tubuh kalian. Jadi tak ya beda nak pegang ini sama megang ini misalkan gitu, sama megang apa bagian tubuh yang lainnya. Ruwahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban, ini pun diriwayatkan oleh Imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Qala Ibnu Madani huwa ahsanu min hadis Yusra. Bahkan ada seorang ulama yang Ibnu Madini, beliau menyatakan bahwasanya hadis ini lebih bagus, lebih sahih dibandingkan hadis yang sebelumnya yang Yusra. Nah, jadi ada 2 pendapat masalah ini. Nah, sehingga ada juga yang berpendapat selama misalkan menyentuhnya itu bukan atas dari dasar kelalaian, nah itu tidak membatalkan wudunya. Dan juga dalam kadar yang terbatas. Seperti itu. Namun afdoliyahnya itu berwudu, tidak apa-apa. Jadi dia mencoba untuk thariqatul jam'i, menyatu padukan sesuatu yang kontradiktif. Kan ini kan yang Rasul pertama wudu, ya ini nggak usah. Nah, dia disatukan dengan cara seperti itu. Jadi ketika seseorang ketika menyentuhnya itu bukan atas dasar sesuatu yang kelalaian, darurat misalkan ya. Misalkan naon darurat, ayatnya darurat. Misalkan memang terjepit misalkan ya. Itu kan sesuatu yang darurat. Mau seperti apa? Kan gitu. Sehingga dia perbaiki itu, membuat kenyamanan dalam tubuhnya misalkan. Nah, afdoliyah wudu lebih bagus, tapi kalau tidak wudu pun tidak apa-apa. Yaitu pendapat yang ketiga. Kalau Said Sabiq pegang pendapat kepada yang pertama. Jadi selama memegang udahlah wudu lagi. Seperti itu. Dah badina naunan sih, tak ya kerjaan oge-nya. Ngapain juga gitu. Oke, itulah yang dimasukkan ke dalam hal-hal yang menjadi pembatal wudu. Dan terjadi perbedaan antara kitab yang pertama dan kitab yang kedua. Kalau dalam Minhajul Muslim ini berbeda dengan Said Sabiq. Pembatal wudunya ditambahkan. Yang pertama itu menyentuh perempuan. Ya, kita pun sering dengar, bahkan kita pun diajarkan dari kecil seperti itu. Dan yang kedua itu selain menyentuh perempuan, apa sih? Nanti saya akan buka dulu. Gimana? Menyentuh perempuan, kita akan bahas dulu deh. Nah, kalau menyentuh perempuan di dalam kitab Said Sabiq ini dimasukkan ke dalam sesuatu hal yang tidak membatalkan wudu, malah sebaliknya.
Saya akan rangkum saja. Bapak-bapak sekalian, ada 3 pendapat mengenai penyentuhan seorang laki-laki kepada lawan jenis. Yang harus dibedakan itu yang pertama adalah ketika bersentuhan dengan mahram dan bukan mahram. Nah, kalau misalkan kepada mahram, jumhur ulama menyatakan itu tidak apa-apa. Misalkan kepada istri kita. Karena Nabi SAW pun pernah mencium salah seorang dari istrinya ketika dia hendak pergi ke masjid melaksanakan sholat tanpa berwudu kembali. Itu dalilnya, jelas. Nah, kalau misalkan ghair mahram, nah ini batal. Ini yang diperselisihkan. Ada 3 pendapat. Yang pertama, kalau Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu mutlak ketika dia menyentuh seorang perempuan, penyentuhannya itu bukan antara kain dengan kain ya, tapi bashar itu kulit dengan kulit. Nah, itu langsung batal berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa. Nah, salah satu seseorang itu harus bersuci kembali melaksanakan wudhu itu ketika lamastumun nisa, bersentuhan kulit. Lamasa itu artinya bersentuhan, seperti itu. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang kedua menyatakan bahwasanya tidak membatalkan sama sekali. Kalau tadi mutlak membatalkan, ini mutlak tidak membatalkan sama sekali. Karena apa? Mengartikan lamastum di sini, mulamasahnya itu mengartikannya bukan bersentuhan kulit secara hakiki, tapi maksudnya adalah bersenggama, bergaul dengan istri. Itu yang dimaksud dengan bersentuhan di situ. Jadi Islam itu sopan Pak ngomongnya Pak ya? Ada beberapa bahasa yang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Dan yang ketiga, ini pendapat yang moderat menurut saya. Dia kalau bersentuhan kulitnya itu dengan syahwat, ya, kepada sesuatu yang menarik hatinya dan gairah dirinya, maka menjadi batal. Namun selama tidak ada ketergairahan, ketertarikan, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan lamastum itu bersentuhan secara mutlak. Nah, yang kedua itu menyatakan tidak apa-apa secara mutlak, dan yang ketiga itu ini mazhabnya Imam Maliki dan Hambali kalau tidak salah. Cuman ini tidak berlaku bersentuhannya itu kepada yang pertama anak kecil, perempuan yang belum balik usianya, seperti itu. Dan yang kedua tidak berlaku ketika menyentuh pertama rambutnya. Kalau Imam Hambali seperti itu, rambut itu tidak masuk ke dalam kulit katanya, seperti itu. Dan juga gigi juga termasuk, itu tidak apa-apa katanya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu khazanah dari perbedaan para ulama menanggapi masalah pembatalan wudhu. Cuman yang terjadi memang orang-orang yang memiliki pemahaman tarolah mazhab Syafi'i yang menjadikan mutlaknya seseorang itu batal wudhunya ketika bersentuhan kulit dengan kulit seorang perempuan. Nah, ini sesuatu hal yang menyulitkan ketika mereka berada di dalam pelaksanaan haji atau misalkan umroh sekalipun dalam tawaf. Nah, cuman ini pun dikomentari juga, ini ada masyaqqah, ada sesuatu yang menyulitkan. Dan kalau misalkan bersentuhan wudu deui moal bakal anggeus kayak tawaf. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya ada juga yang memberikan opsi udahlah tukar mazhab, dalam arti kita simpan dulu mazhab Syafi'inya untuk masalah ini, kita pakai mazhab yang lain yang membolehkan bersentuhan kulit antara seorang laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sangat panjang sekali pembahasannya. Itu barangkali yang kita bahas kali ini. Ada pertanyaan dulu tidak? Jangan disorot lah. Mungkin itu lamastum itu kan bahasa Arab ya. Iya. Sehingga susah diiniin dengan bahasa Indonesia. Sebab menyentuh itu aktif ya kan? Ya kalau menyentuh ada perempuan disentuh ya, tapi kalau tersentuh kan lain. Jadi ada faktor kesengajaan dan ada faktor tidak sengajaan. Iya. Ini kalau menyentuh kan artinya aktif. Iya. Ya pasti siapapun nggak akan ini Ya, betul Pak. Jadi kalau
tersentuh ya yang masalah itu di Kalau misalkan ada tiba-tiba seorang perempuan nyentuh Pak Jenal misalkan, set. ya Gimana ya? Sekarang kita lagi tawaf gitu kan ya. Terus ada perempuan gitu. Dia jatuh, nggak kita tolong nggak mau daripada tawaf saya buat batal, biarin aja gitu. Jadi namanya ada gini ya. Betul. Tapi saya baru ngerti Pak Lamastum itu ternyata bahasa halusnya gitu. Iya. Nah, yang pertama ini pun yang menjadi polemik. Arti bahasa lamasa yulamisu fa'ala yufa'ilu itu artinya menyentuh. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau misalkan sesuatu asal kata yang bisa difahami dengan arti aslinya, maka kita harus pakai dalil itu. Jadi tidak boleh kita istilahnya apa ya? Menakwil salah satu arti ketika memang misalkan dengan arti aslinya pun toh tidak apa-apa, misalkan itu. Karena gini Pak. Lama sayulamisu. Tadi menyentuh kemaluan nggak boleh kan ya? Terus ada laki-laki dan perempuan nggak boleh. Nah gimana kalau kita menyentuh Yang punya laki-laki ya? Iya. Itu udah masuk dalam kategori mulamasa. Itu udah maksudnya kategori plus-plus ya dalam artian. Istri nggak boleh, tapi yang kita sentuhnya kemaluannya kan ada batal ada enggak itu mau. Kalau itu sudah masuk ke dalam rangkaian untuk berjima, Pak. Itu mukodimahnya. Ya. Itu mukodimahnya. Itu pengawalnya. Seperti itu. Mukodimahnya. Nah, jadi itu udah. Itu nggak boleh kan? Ini boleh. Iya, salah satu yang sempat saya terpikir seperti itu. Cuman itu ternyata sudah masuk ke dalam kategori untuk mengawali berjima itu seperti itu. Nah, itu dia Pak. Jadi persoalannya, kalau mazhab Imam Syafi'i yang selama saya baca ini, yang tersentuh dan yang disentuh dua-duanya sama, hukumnya menjadi batal. Ya, makanya, Nah, salah satunya seperti itu. dan bersentuhan. Iya. Nah, kalau misalkan kedua mazhab yang lain, pendapat yang lain dua ini, yaitu tidak menjadi persoalan selama yang pertama itu tidak ada syahwat. Berarti syahwatnya bukan hanya sekedar gairah, tapi ada sesuatu unsur kesengajaan juga. Selama tidak ada unsur kesengajaan, tidak apa-apa. Atau misalkan kita tersentuh oleh seseorang yang cantik jelita, tersentuh, pas ketika bersentuhan kita langsung timbul gairah. Nah, ngerenyet, nah gitu ya. Normal, alhamdulillah nggak apa-apa, tinggal wudhu lagi nggak jadi persoalan. Insya Allah nggak apa-apa kalau selama tidak disengaja. Entos katoel sakali teh hoyong ayeuna mah urang ngenoelna. Nah, eta karek bahaya. Gairah ada tapi nggak bersentuhan gimana Pak? Gairah ada tapi tidak bersentuhan, maka tidak masuk ke dalam pembatal wudhu itu. Wah, berarti luar biasa ya hormonnya nih. Hormonnya luar biasa. Jadi memang intinya itu ada sentuhannya dulu Pak. Atau kalau misalkan gitu mah orang nggak bakal bisa langsung sholat. Kadang-kadang dalam sholatnya saja sudah bergairah, bisa jadi Pak, bisa jadi. Nah maka dari itu harus khusyuk tuh di situ. Kita mau ke masjid, wudhu dari rumah, jalan, ketemu ibu-ibu lagi jogging, banyak nggak di TM? Banyak. Set sekedik, aduh, batal deh. Diam udah di sini, lihat udah sholat sunnah, nunggu sholat wajib, ada yang lewat ibu-ibu, batal deh. Masa mau seperti itu? Nah, jadi itulah hazanahnya ya. Jadi maksud ke dalam yang batal itu memang ada kontaknya seperti itu. Nah, adapun yang tidak membatalkan wudhu, ini saya singkat saja, muntah. Muntah itu salah satu yang tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil yang subut mengenai ini. Mau olab sakedik, mau olab yang banyak tidak mengapa. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah keluarnya darah bagi di tempat-tempat yang tidak biasa keluar. Kalau misalkan perempuan memang keluar darah, kita laki-laki. Akibat apa? Bijarhin, akibat luka, au hijamah atau bekam misalkan. Nah itu tidak mengapa. Karena apa yang terjadi? Para sahabat itu ketika mereka melaksanakan perang otomatis banyak luka, otomatis darahnya pun banyak dan mereka melaksanakan sholat. Bahkan ada seorang sahabat, nah, beliau itu batuk berdarah dan dia ludahkan darahnya ketika dia sholat dan dia tetap melaksanakan sholatnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, ini ada sahabat Nabi SAW, nah namanya Ubad bin Bashar. Beliau itu sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ada musuh yang memanahnya.
membusurnya, tapi dia melaksanakan sholat tetap dengan sholatnya walaupun bersimbah darah. Walaupun ini timbul ada sesuatu. Kalau misalkan sesuatu yang darurat, itu boleh untuk membatalkan sholat. Namun ini karena kekuatan keimanannya misalkan ya. Jadi tidak mengapa. Ini diskusi tadi Pak. Boleh Pak. Sampai di mana dibolehkannya itu kita menahan yang keluar dari dua lubang tadi? Mani maksudnya atau yang mana? Dari kentut biasanya Pak. Oh iya. Kentut biasanya. Sampai di mana kita Batasannya. Gitu ya. Iya. Itu menahan. Jadi artinya masih boleh gitu. Tapi kalau tadi yang Pak Bapak ceritakan itu ketika sholat ya. Ketika ini sedang duduk-duduk gini gitu. Duh, tahan gitu kan ya. Sampai di mana gitu bolehnya? Oh. Apakah lebih dibatalkan saja? bukan dibatalkan, wudu dulu. Enggak. Nanti ikut masbuk. Kan kita lagi punya wudu. Oh iya. Sekarang misalkan ya. Terus ikut sholat isya. Terus kita mau sholat isya, tapi kita udah pengen kencing ya, tapi malas gitu ya, karena harus bukan karena harus wudunya benar harus Pak, tapi kena limba air kalau zaman dulu ya. Mendingan ditahan dulu. Nah pertanyaan saya, sampai di mana kita boleh mempertahankan wudu ini dengan kondisi emergency Ya. demikian ya? Selama kehusuan kita dalam sholat tidak terganggu. Selama kehusuan kita ya. Kalau saya selama ini belum mendapatkan hadis yang seperti itu. Namun selama kehusuan seseorang tidak terganggu, maka silakan. Tapi kalau misalkan seseorang terganggu dengan akibat itu, dan itu sesuatu yang jelas, kita bisa berhusu lebih kuat lagi kepada Allah dalam saat kita ketika dihilangkan dulu kencingnya, maka lebih baik hilangkan. Kalau misalkan masih bisa katakan husunya masih kuat, boleh lanjutkan. Karena ada juga salah satu riwayat bahwasanya yang namanya batas akhir dari sholat itu adalah salam yang pertama ke sebelah kanan. Nah jadi salam ke sebelah kiri, kalau misalkan udah ditahan kentutnya, brot langsung itu hadisnya ada, itu tidak apa-apa. Dalam artian berarti itu kan ada menahan juga. Selama kita masih bisa. Coba biar kalau di sini kan enak Pak ya. Coba kalau di masjid-masjid kampung Pak, dari kalau dia batal wudu, dia harus ke belakang limbah lagi, padahal tempat wudunya. Iya. Cuman kan pertanyaan gitu, lebih baik kita membatalkan wudu untuk sholat yang sempurna, ataukah merusak kesempurnaan dengan hal itulah gitu. Jadi kita bisa clearkan dengan hal itulah insya Allah. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah ini mengenai hal-hal yang di istihbab, sesuatu yang dianjurkan untuk berwudunya. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Kita mengeruyah ya Pak, sedikit nggak apa-apa. Jangan pengen ngebut barijeng acak-acakan lah, nggak enak juga ya. Jadi seperti itu kita tutup saja pembahasan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.